Makanya kalau besok kita punya anak nakal, jangan tamparin itu anak abang. Pegang dada. Sebelum kita jadi orang tua pernah jadi anak. Waktu kita punya jadi anak kita punya orang tua. Pohon pisang ditebang 3 kali tetap keluar pohon pisang. Nggak mungkin pohon pisang ditebang jadi pohon durian. Nggak mungkin pohon pisang ditebang jadi pohon rambutan. Pohon pisang 3 kali ditebang tetap pohon. Artinya pengen punya anak soleh, emak bapaknya pun soleh. Masyarakat yang dicintai oleh masyarakat, tepuk tangan buat calon pemimpin kita Haji Iqbal. Ini Bang Cablak. Nggak ngapain ente? Sini dulu. Ini Ustadz Akri udah banyak yang nungguin. Ustadz Akri itu kalau nggak ada Cablak lo nggak datang kemari. Oh gitu. Karena Cablak yang nyupir. Oh gitu, Cablak yang nyupir. Cablak yang nyupir. Oh gitu. Ustadz Akri tuh lagi ngerokok dulu dia. Tahu nggak kenapa Ustadz Akri datang kemari? Nggak tahu. 1, silaturahmi. Yang kedua emang diongkosin. Oh. Kalau nggak diongkosin nggak bakal nyampe. Oh gitu. Nah itu siapa yang ngundang? Ente kan biasanya diongkosin juga. Oh gitu. Jadi wayanya ketua hari ini ngongkosin Cablak balik. Siap. Siap. Terus barusan saudara saya tuh. Siapa tuh? Keluarga masih. Siapa? Haji Marjuki. Oh masih keluarga. Saya ke rumah jam 12 malam. Tektok, assalamualaikum. Siapa ya? Cablak. Keluarga. Oh masih keluarga berarti. Diusir. Oh diusir. Diusir. Itu Haji Marjuki. Oh Haji Marjuki. Pak Haji sehat. Kemarin saya nge-MC nih. Ya. Nge-MC juga. Ya. Sama antum kan. Di mana tuh? Di daerah Bekasi. Oh Bekasi. Namanya Haji Marjuki juga acaranya. Buat Bapak Haji Marjuki, ketua umum panitia. Semoga sehat walafiat dunia akhirat. Ngasih duit 2 juta. Di daerah sono. Di daerah sono. Di sini mah belum. Oh, minta disawer katanya. Oh, mohon maaf bercanda. Mohon maaf Pak Kiai, mohon maaf ya bercanda ya. Jangan. Tuh kan jadi ngambek sini. Jadi ngambek dia mah. Oh, tuh bukan apa-apa. Ente enggak pantas. Ente mau orang kaya, enggak pantas. Oh, gitu. Enggak pantas. Tadi dulu. Ya. Makasih ya Gur. Ini mohon maaf Haji Marjuki, Haji. Ini ridho enggak? Ikhlas. Kalau ikhlas 1 juta lah, enggak 300 doang. Buset, Cablak. Alhamdulillah, ini mohon maaf, ini duit bukannya buat siapa-siapa, ya buat orang yang sangat membutuhkan. Karena kita sebagai umat muslim, berilah orang yang membutuhkan. Contohnya saya sama anak bini saya. Itu baru Haji Marjuki. Oh iya, baru Haji Marjuki. Oh, ada lagi. Siapa tuh? Calon anggota dewan Haji Iqbal. Oh, Mana Haji Iqbal? malu masa rumah yang 4 lantai gua nggak dibagi. Iya Haji Iqbal. Iya. Kebetulan ada bapaknya sini. Jangan. Oh, jangan enak, nggak usah nama Haji Biasanya Iqbal. kalau bapak yang Nggak, ini gedean. Haji Iqbal belum nyampe, ini kemana? Belum nyampe. Ya, iya. Biasa. Kalau anggota dewan itu, Tuh. kalau ngasih duit nggak mau kelihatan orang. Karena apa? Kalau anggota dewan ngasih duit kelihatan orang, wah, hura-hura, poya-poya buat masyarakat. Ini mau khusus buat Cablak. Ya, sehatlah dalam amat. Berapa ini? Jangan pakai dihitung. Iya. Tepuk tangan Haji Iqbal. Tapi ada lagi. Haji Firman. Ujuk. Haji Firman. Nah, keluar. Mohon. Iya. Pak Haji. Alhamdulillah ya Allah. Ya elah Cablak. Ya bagaimana be usaha kita ngapain anak bini biar pada bisa berak. Bisa makan. Pak Haji mohon maaf ya, karena hidup itu harus banyak-banyak ketawa. Yeah. Karena saya yakin dengan Bapak Haji Iqbal berdampingan Bapak Haji Marjuki, Bekasi akan lebih baik dan tertawa untuk kesuksesan buat Bekasi. Amin. Maaf, ente mau ngapain? Ente mah gak pantas minta duit. Ya, ini kita ngobrol dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya kalau suara Cablak, Silakan. mukodimahnya lebih bagus dari antum. Siap. Ya. Ayo coba mendengar. Assalamualaikum. Aku ditawain sih bu. Pada medek lah. Ujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru saya Ustadz Akri pernah bilang, ngucapin salam sunnah, yang ngejawab wajib. Apabila kita jawab salam dengan lengkap, jutaan pahala buat dunia dan akhirat. Amin. Amin. Biar barokah. Silakan.
Ya itu mah gawe apa? Makan gaji buta itu. Bucu. Lanjut aja baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya, saya datang kemari atas undangan kakak saya Bang Iqbal nemuin temen-temen bini saya. Nur ada Nur. Tuh Nur yang punya utang belum pernah bayar, status WhatsApp-nya mah makan-makan sama jalan-jalan mulu. Kedua Maya. Ada Maya. Itu Maya yang narik arisan mah paling dokoh, mulanginnya jarang. Ketiga Dewi. Iya. Dewi bini tergalak se-Indonesia. Ya ampun Dewi. Udah dibagi duit sama lakinya masih ngomel bae. Ya ampun Dewi kan. Keempat lagi? Nur. Nur lagi. Ada Nur. Ada tuh Nur yang lakinya pergi mancing selalu cemberutin. Padahal si Nur dia tahu lakinya dari masih ketemu hobinya mancing, dan si Nur ngedapetin lakinya di galengan empang. Mana? Alhamdulillah hadir semua ya. Ini acara apa sih guru? Cara haul. Tahu. Tuh, Berarti ada bacaan di belakang. bacain. Ya. Aneh apa antum yang baca? Antum. Kan aneh tuan. Iya makanya antum. Lah kan ini kampung ente. Emang aneh caleg ente dong. Bukan udah bacain Ya. aja. Nih haul akbar keluarga besar Bani Tanjung bin Siran dan Bani Mullah bin Kiran. Kiran. Dengan haul kita jalin silaturahmi keluarga menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Tanpa berlama-lama lagi, Kata dulu. mari kita panggil. Ini sayang duit. Oh, Kalau Pak Firman bilang kalau kita makan mie direbusnya jangan sampai merekah. Ya. Hidup banyak silaturahmi, banyak haul tambah barokah. amin. Amin, ya kan? Ya. Orang kebal sukanya makan keju, beli terasi di daerah Mekah. Haji Iqbal insya Allah bakal maju, Bekasi bakal tambah barokah. Amin. Tambahin pantun 200. Allah. Tenisi mana tenisi? Tenisi Ya. son mana? Ya. Iya saya hebat-hebatnya orang kalau nggak ada duit ini gue kasih cepet lo. Iya, karena ini kalau nggak ini. Iya, iya. Ceramah bagus banget Nawawi asik kalau nggak ada sound nggak ada apa-apanya. Nih. Lo. Lu mah tukang lampu kan? Tukang sound. Nih berdua Arif gocap. Udah bagi rokok belum? Belum. Lo mau ngisep? Yang ada kapas ya mau? Pocong lo isep. Ya udah, biar kita tambah cerah. Mudah-mudahan hari ini ente ngomong lah. Enggak usah iya. Udah ramah, udah nungguin Haji Akri dari tadi. Ya udah madang jengkol apa makan gabus pucung. Ayo Haji nyangkrik. Akri, naik ke atas. Langsung aja kita panggil guru kita Haji Akri Patrio. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaih. Ya, ada yang merhatiin gua di videoin. Tapi menang banyak, kata kita viralin yuk gitu. Cablak akalnya banyak banget cablak. Iya, akal. Ngakal bagus guru, dilihat sama orang berarti kita jujur. Iya. Daripada orang ngakal gak jujur, bahaya. Makanya buat Haji Iqbal maju, Bapak Haji Maduki maju, bawa 200 lagi. Oke, siap. Buset dah. Dagang mulu. Enak Leo. Nah, kalau lu MC begitu yang dapat 2 juta bagaimana? Gua tambahan 2 juta saya tahu kantor. Tahu di mana? Tahu di mana? Ya lu aja dapat masa gua kagak. Mohon ikhlas ini. Mohon ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Alhamdulillah. Allazi khalaqal insana min tin wa qadara sa'adatahu wa saqwatahu wa razaqahu wa ajalahu wa huwa fi qararin makin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd birru aba'akum
Abirrukum abna'ukum. Nah segitu aja, biar kelihatan kayak ustadz beneran. Awas hati-hati kalau mau ngaji sama kiai, mau bener sama kiai. Kalau mau rame sama saya. Ya maafin ini. Saya kalau ceramah ayatnya nggak banyak. Emang belum hafal. Ya, udah kebanyakan permintaan daripada ngajinya. Gimana ya? Cablak aja akalnya pakai jadi duit apalagi kita ya. Kagak ada ayatnya dapat 2 juta dia. Teledik bener dia. Mohon ikhlas. Akhinal kiram, abang saya, saudara saya Bang Haji Firman, makasih udah ngundang saya. Juga akhina adik saya Bang Haji Iqbal, makasih. Juga akhina saudara saya Ustadz juga yang juara aksi Indosiar. Beliau sekarang udah jadi ketua AMPG, luar biasa. Kasih tepuk tangan biar berkah, makasih. Juga akhinal kiram, senior kita Bang Haji Marjuki, mohon ikhlas Tuan Guru dan seluruh jamaah, wabil khusus turut-turut keturunan dari Bani Tanjung bin Siran dan juga Bani Mulah bin Kiran. Dua-duanya masih ada keturunan kita semua, Bani Adam alaihi salam. Amin ya rabbal alamin. Mohon ikhlas. Nih blok meja geser kosong, nggak ada isinya sini. Oh digeser. Samping. Oke siap. Ya. Mohon maaf. Ya ini mindahin meja pegoh ya. Gua mah heran apa aja ada harganya. Nah. Angkat meja pego. Anak lu mau makan telur lu pakai mancing. Akhirnya nggak makan telur anak lu. Perasaan kaku amat sih ini. Di atas nangkring kita tinggi banget kayak burung dara. Kapan turunnya? Turun aja sendiri dah. Makan udah apa udah. Ya empok saya emak saya sehat. Kuning semua ini. Akhirnya saya ngikut kuning juga. Apa juga kalau nggak dikuningan kurang cakep sayur. Kalau nggak ada kuningnya nggak enak kelihatannya ya. Sampai lagi habis kurban kita banyak tulang, kita pindang aja, kita kasih kunyit yang banyak ya. Kuning sedap, kita sedot sampai susut ya. Tulang sumsum tuh kita kenyot tuh sampai masuk. Gini, sekarang kita kumpul. Ceramah dikit nih. Tapi awas jangan kejebak. Saya bukan ustadz beneran, belum punya sertifikasi dari MUI. Jadi ceramah saya masih liar. Kenapa saya ceramah? Ya karena emang banyak permintaan. Kalau ceramah saya nggak mikirin nyampe apa enggak bahan saya. Cuman perlu saya kasih tahu Bang Haji Firman, duit yang udah masuk di saya nggak bisa diambil lagi. Udah punya gue sih ini mah. Alamak ini juga. Ya, saya temannya Parto, temannya Eko. Sampai sekarang saya belum punya murid, itu dua-duanya murid saya. Eko masih di DPR udah berapa periode dia. Tapi jarang kelihatan, baru karang-karang kelihatan karena kemarin mungkin di DPR dia buka catering kali. Satu lagi teman saya baru selesai jadi dalang di OPJ. Nah saya sekarang sering diundang ceramah-ceramah. Kenapa saya jarang di TV? Bukan karena saya udah alim. Kenapa saya jarang syuting? Karena emang nggak diajak. Jadi curhat kita. Kita ngaji dulu dikit biar kelihatan kayak orang benar. Siapa orang yang paling benar? Bukan sekarang. Orang yang paling benar di hadapan Allah kalau dia matinya husnul khotimah masuk surga, itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi hari ini kita masih audisi, bisa aja yang dengerin ceramah masuk surga duluan. Yang ceramah nggak jelas. Dan saya berharap mudah-mudahan ibu-ibu kita, mama kita, teteh kita, bini kita masuk surga duluan. Amin. Karena kalau masuk surga belakangan bini kita berisik. Ditinggal kondangan aja berisik ya. Kira-kira begitu. Saya ceramah dikit nih. Apa nih belak? Hah? Anak dari bapaknya. Bapak dari bapaknya. Bapak-bapaknya dari bapak-bapaknya. Dulu kita jadi anak, sekarang kita punya emak.
Sekarang kita jadi emak. Sebelum jadi emak kita jadi anak. Waktu jadi anak kita punya emak. Emaknya kita punya emak. Emaknya kita emak-emak. Dengerin dulu nggak apa? Gue juga bingung ini ceramah kemana larinya. Kan mama, Ya. mama punya anak. Anak dari babanya, ya, baba dari babanya, kakek namanya, kakek dari kakeknya, uyut namanya. Baba dari babanya, babanya dari babanya, babanya dari babanya. Bagaimana, weh? Gue ceramain dulu. Dengerin aja, weh ya. Yang penting DP udah masuk. Takbir. Disebut anak punya orang tua karena dia keluar dari rahim emaknya. Disebut anaknya. Kalau yang keluar dari peralon itu curut namanya. Ada. Kaget. Kalau yang keluar dari lubang bambu nying namanya. Nah, kita semua keluar dari rahim orang-orang tua kita. Sedikit kalau pengen punya anak bisa ngaji, emak babanya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke masjid, emak babanya kudu rajin ke masjid. Termasuk pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh. Iya dong. Ya. Ya Bapak Soleh. Kalau sekarang anak kita nakal, jangan tampar itu anak. Karena dulu sebelum jadi bapak, jadi emak, kita pun juga pernah jadi anak. Anak nakal karena bisa aja kalau nggak ngikutin kelakuan emaknya, ngikutin kelakuan bapaknya karena emang anaknya. Kalau anak ngikutin kelakuan tetangga, berarti bapaknya pernah mampir di situ. Nih, saya ceramah dipas-pasin aja nih ya. Kalau nggak pas juga nggak apa-apa ya. Ini namanya ngomong berapa susahnya sih ya. Susahan juga buang air pakai ngeden dulu sampai merah. Biji capi banyak banget kita telan. Emang sekarang banyak jus. Udah. Nah sekarang kenapa kita begini? Kenapa kita berhasil? Ada yang jadi orang kaya, ada yang jadi pengusaha, yang jadi pejabat. Bisa jadi kita hidup umur panjang sampai sekarang. Bisa jadi bukan doa kita, doanya almarhum almarhumah ibu bapak kakek nenek kita. Saya nyambung dari Bang Haji Firman tadi. Anaknya pinter S1, S2, bapaknya lulusan SD. Pinteran mana? Pinteran SD, pinteran bapaknya. Kenapa? Bapaknya lulusan SD, tapi mampu menjadikan anak-anaknya sarjana. Termasuk besok adik-adik kita, saudara-saudara kita yang masuk di politik. Bisa jadi emang udah ada gennya, udah ada keturunan dari babanya. Bisa jadi dia kaya, emang ada turunan kaya. Kalau kita kan nggak jelas kaya nggak miskin nggak, begini aja dari dulu. Mau nyalain turunan, emang kemana emang begitu? Ya kalau saya beda, maaf kalau saya dari keluarga Bang Haji nggak ada yang miskin. Mak, bapak, kakek, nenek saya nggak ada turunan miskin. Kaya. Fakir. Kalau miskin kan susah, ini mah fakir, belangsak pisan. Makanya kenapa saya bisa mimpin tahlil? Karena bapak saya ngajarinnya tahlil. Sampai sekarang saya nggak benci sama tahlil, nggak berani membid'ahkan tahlil. Kenapa? Karena di situ saya diajarin banyak makanan. Makanya kalau kiai zikir sampai merem, itu kesempatan saya buat menggeser makanan. Kan ada tuh kiai kalau saking khusyuknya illallah, la ilaha illallah, kan merem tuh. Itu jeruk 5 bisa tinggal 2 itu. Dan kita nyolong lempengan itu nggak ada sumpah. Makanya kalau mau nyolong, colong punya kiai. Nggak bakal dia mah, sendal gue hilang. Nggak, colong punya kiai. Apa kata kiai? Ya emang bukan milik saya. Tuh. Jadi kalau mau nyolong punya kiai, jangan punya RT. Habis berhari-hari diungkit mulu. Tolong punya kiai, aman. Cuman malam biasanya kiai suka bangun malam ngedoa. Nah itu tuh yang kadang-kadang perut nggak jelas tuh, ngerbek aja, ngerbek. Nyolong jambu doang sampai mencret. Diomelin mak agak didoain. Termasuk hari ini kita kumpul bikin haul. Dikit ayatnya kata guru saya, birru abaakum tabirrukum abnaukum. Siapa orang yang menghormati emak bapaknya, nanti dia bakal dihargain dan dihormatin anak cucunya.
Siapa orang yang sering doain emak bapaknya, nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Siapa orang yang kirimin Fatihah emak bapaknya, nanti dia bakal rajin dikirimin Fatihah sama anak cucunya. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Segitu aja dulu, dikit-dikit aja. Karena kata guru saya kalau ceramah jangan banyak-banyak ayatnya. Nabi juga bilang balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku kepada kalian, kata Nabi, walaupun satu ayat. Makanya saya nggak banyak-banyak. Emang apalnya itu doang. Gue buka modal-modal yang sekali. Begitu juga mahal harga gue, bang. Cablak aja akalnya banyak. Makanya orang tua dulu kalau ngomelin anak, akalin. Nggak ada orang tua ngomong ilmuin, enggak. Karena dia nggak percaya sama ilmu kita. Cablak tadi, nggak pakai ilmu, akal doang. Ketemu Bang Haji. Emang lagi nguji. Iya, gue paham. Bagaimana aja namanya akal-akalan nyari makan, gue udah hafal. Emang cara lu begitu, Bla. Kalau lu diem aja boro-boro, jantung pisang nggak dapet. Udah, gue mah gampang. Jangan disinter aja di lampu merah, bego. Emang kagak malu apa gua? Kasih gocap di depan orang. Terus. Nggak apa-apa, nggak ngantuk, nggak. Nggak, soalnya takutnya sibuk barangkali nih abang-abang kita nih. Enggak. Libur besok Minggu. Buat 2 jam. Ada ustaz ceramah sampai 2 jam di sini. Ada Bang Haji. Udah berapa ustaz yang mati di sini? Gue ceramah sampai bebusa jadi karang setep gitu. Itu tuh, Bang. Kenapa kita tahlil? Nyambung. Tawasul tuh nyambung. Tawasala ya tawasalu tawasulan, nyambung. Nanti kita berjembat di jembatan Shiratal Mustaqim, lurus 1000 tahun, naik 1000 tahun, turun 1000 tahun, 3000 tahun. Kalau kita nggak mungkin model kita, Bang, masuk surga sendirian, nggak mungkin. Model lihat dari mukanya juga, Bang, nggak beda jauh sama gua, Bang. Beneran nggak mungkin model kita masuk surga sendirian. Kita pengen masuk surga bareng dengan orang-orang tua kita, makanya doa yang sering kita aminkan, irfa'lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kafir anhumus sayyi'at, ujungnya wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Apa ujung doa? Masukkan kami ke dalam surga bersama emak dan bapak kami. Ini hari ini nih turu-turu keturunan dari 2 Bani Tanjung, Bani Mula, ini calon-calon nanti masuk surga bareng dengan orang-orang tua kita. Amin. Nggak mungkin abang kita masuk surga sendirian. Nggak mungkin abang. Karena orang tua kita makannya buat anak dia jagain. Beda sama kita. Yang penting banyak. Mau halal, mau subhat, mau haram. Yang penting banyak. Orang tua kita nggak berani. Mana ada abang orang kita tuh ngasih jalanan dihitung, nggak ada. Coba orang lain dari mana-mana datang ke sini, pinggiran jalan dicor. Ya, kenapa ada banjir di Bekasi? Kenapa? Karena lihat saluran-saluran air udah jadi kios. Dengerin dulu ngapa? Orang tua kita jambannya jauh, kalenan jauh, kamar mandi jauh. Kita satu kamar, WC di situ. Ya, orang sekarang kan satu kamar ada WC-nya. Dulu emak kita satu rumah, WC di luar. Bener? Tuh. Kalau dari sisi agama, dulu orang tua kita, kalau bahasa goyangin kepalanya, nggak bakal banjir kampung kita. Ini bahasa akidah orang tua nih. Maksudnya apa? Zikir illallah lah. Kering kalau goyang kepala apa? Nggak banjir. Illallah lah. Illallah. Yang bikin banjir kalau yang digoyang itu kayak itu tuh yang model panggung-panggung. Itu yang bikin banjir karena yang digoyangin bukan kepalanya. Makanya orang tua kita kenapa ngumpul tahlil tawasul supaya digoyangin kepalanya. Jadi kalau kita tawasul ini nyambung-nyambung, abang. Ada bocoran dari kiai ini. Nanti kita berjembat di jembatan Shiratal Mustaqim itu panjang. Kalau kita nggak rajin tawasul, begitu kita kepleset, mau kemana larinya? Jadi tawasul itu kita rantai-rantai itu, kita pegang-pegangan tuh nanti tuh.
Makanya viral tuh. Summa ilahi bapak ini bin bapak itu bin bapaknya ngono. Bapak yang ini bin bapak yang itu tuh bin bapak yang ini yang itu yang ono. Al-Fatihah. Wa ila hadrati khususan Nabi Bapak Haji ini bin Bapak Haji itu tuh yang kuburannya di belakang musola. Bapak Haji yang ini nih kuburan yang di depan masjid. Bapak Haji yang itu tuh Bapak Haji yang itu tuh yang kuburannya di belakang. Yang ini yang itu yang ono Al-Fatihah. Wa ila hadrati khususan Ummina Ma'aji ini bin Ma'aji itu tuh yang kuburannya udah ke alingan tembok. Emang udah rapet kontrakan mulu. Wa ila hadrati Ummi ini bin Bapak yang itu tuh yang kuburannya udah pada ketiban triplek. Wa ila hadrati khususan Ummina Bapak Haji yang ono Bapak Haji yang ono yang kuburannya mau dijual anaknya. Emang udah kebanyakan proyek masuk bagaimana? Makanya anak sekarang ada punya duit hasil jual kuburan ada. Bapak kita nggak punya dulu. Karena kuburan nggak laku. Sekarang mah jangan kata tanah yang bagus, tanah mencong masih ada harganya. Kuburan bisa jadi duit. Coba lihat orang yang punya motor hasil jual duit kuburan. Motor digasnya nggak bunyi, nggak begitu. Kubur kubung. Racing kenapa tuh ya? Jadi racing. Nah, kira-kira gitu, Pak. Jadi kenapa sekarang kita bikin haul, doain orang tua bukan berarti setahun sekali, enggak. Setiap sholat kita doain orang tua. Malam Jumat kita yasinan doain lagi orang tua. Benar. Bulanan kita ngocok arisan, sebelum kita kocok kita doain lagi orang tua. Fatihah lagi aja. Benar. Makanya beruntung nih kalau masih ada yang ngumpulin begini, abang. Berapa banyak saudara kaya orang lain malah kaya saudara. Berapa banyak gara-gara tanah 100 meter berantem 2-3 tahun abang sama adek. Enggak kurang. Ya, karena dulu emaknya mati, bukan aja ngaji, dia lagi ngeliatin aja di laci mana surat tanah. Ya, benar. Ini kita pada pinter sekarang, makanya saya bangga banget sama Bang Haji Iqbal tuh. Ayo biarin masih muda naik, Betawi mesti cerdas. Betawi jangan jadi tamu di kampung sendiri. Dukung abang. Saya diundang, saya ngeliat kuning, saya udah siapin baju kuning. Iya kok. Man sebelum berangkat tadi saya siram yang kuning mah, nggak saya bawa. Baju mah saya pakai. Artinya apa? Mau kuning mau hijau nggak peduli, yang penting anak-anak kita, adik-adik kita regenerasi, dicetak nggak dicetak pas dia yang keluar. Saya nggak pernah diajarin bagaimana saya jadi pelawak, enggak. Saya nggak pernah diajarin bagaimana jadi artis, enggak. Bapak saya ngajarin ayo tahlil. Ma udah teriak, no ada yang meninggal, habis sisa jangan kemana-mana, ikut bapak lu tahlil. Emang apa mak? Gua nggak masak. Kata emak nanti kalau tahlilan jangan di belakang, duduk di depan, deketin kiai, deketin dewan. Emang apa sih mak? Lu makan itu makanan banyak. Makin jauh nggak ada bang di belakang bang. Bener. Gelas air mineral aja udah pada penyok di belakang. Depan mah ada botol lah, masih utuh. Kue juga nggak kemakan. Coba bagian pinggir. Wah. Ya bang. Perlu nempel di kain diisep. Ada kejunya. Itu mah kita ngajarinnya bener. Cuman kitanya abang, maaf nih, 2 bani kalau saya boleh ngelamun. Ini mata air bagus, ini bang, mata airnya. Turunan kaya ada, turunan pinter ada, turunan jago ada. Jadi kalau kita teriak nyari silsilah, jangan keluar. Kalau kita ngaku turunan kaya, kita belum kaya, pantas nggak kira-kira? Banyak kan orang nyari teriak-teriak nyari silsilah. Oh turunan ini, silsilahnya ini. Wah ini saya nggak berani ngomong dah. Masing-masing buka YouTube coba. Ngagung-ngagungin turunan. Lantas kita sapa. Kalau saya terang-terangan, bapak saya nggak ngajarin ngelawak, saya nggak pernah diteng-teng suruh jadi artis. Tapi begitu main, jadi saya Ustadz Ferry. Yang main di Para Pencari Tuhan. Iya yang jadi Ustadz takut banget sama bininya. Iya Ustadz Ferry masih ingat kok yang kalau sahur kita. Iya itu aku. Lu ngapa lah?
Emang main sinetron yang jadi Ustadz Ferry emang lu? Enggak, bukan. Apaan? Oh, ternyata ini Ustadz Ferry. Iya, iya. Yang di sinetron PPT. Iyalah. Yang jualan pisang. Iya. Yang kalau lu ngeliat bini merongken, hati merongken, takut. Iya. Ceritanya kan begitu. Iya itu cerita sinetron. Kalau di rumah, Iya takut. berarti sutradaranya pas menempatkan seorang suami yang takut sama bini. Ustadz Ferry. Blak, dengerin gua ngomong. Duduk dulu situ, ntar gua kasih jigo. Jigo sama gua mau jigo aja. Kalau jigo mah ngasihnya banyak. Iqbal ngasihnya banyak. Ya guru, saya makan jangan ngomongin duit. Saya makan tadi bercanda. Ntar gua kasih jigo lu. Jigo aja. Enggak, saya mau Pak Firman aja Pak. 250 aja Pak. Udah disiapin lo, pulang udah disiapin lo. Duit lagi. Kain kapan? Astagfirullahaladzim, udah jangan ngomongin mati. Tadi gua bakal mati juga. Jangan, saya mah kalau mati jangan dikubur di pinggir. Lu mau gua doain umur lu panjang? Sampai saking panjangnya orang pada mati lu masih hidup aja. Masih pengen ngemsi aja. Apa tadi maksudnya lu? Ya maksud saya kalau saya meninggal jangan dikubur di pinggir. Saya maunya di tengah Pak Marjuki. Emang apa? Kalau di pinggir takut ada pelebaran jalan. Pas lagi dipendem. Terus kalau saya mati jangan dipotongin ayam, jangan dipotongin bebek. Oh, kenapa? Enak banget saya yang mati situ makan bebek sama ayam saya. Solid amat lu belak. Jadi anak itu bagaimana babanya? Saya nggak pernah diajarin suruh jadi artis, enggak abang. Ini ceritanya deh, jangan ceramah dah. Kalau ceramah nanti sama kiai, ilmu sama kiai. Bagian PA sama saya nggak apa-apa. Jawab nyari senang abang. Umuran model kita nyari senang abang. Jujur abang, umuran di atas 50, 60 nyari senang abang. Udah jangan nyari duit. Nyari senang aja. Sekalipun nggak dapet duit. Banyak orang bang nyari duit nggak senang bang. Ya benar. Sebab sehebat-hebatnya laki-laki tetap kalah sama bini. Tadi tuh Jablak ngomong. Sebab kalau laki-laki berani sama bini enggak bisa. Suami pengen mulia dan punya harga diri di mata istri harus selalu ngalah dan siap salah. Jangan coba-coba pengen menang di depan bini, enggak bisa abang. Enggak bakal bisa bang. Bini kita ngomong 1, bini 10. Bener. Kita kasih duit 1 juta belum dihitung, kurang. Hitung dulu ngapa setan. Minum. Dulu sama bini saya ngomong begitu tuh. Begitu dia hitung bukan 100 200 bukan. Air listrik. Hitungan dia nih. Kayak kredit Mio. Apa aja bacain perasaan kita nggak nyuruh ngeredit. Emang dasaran bini sama kita pinteran bini. Makanya bini masuk surga duluan abang. Pasti itu mah. Dia mah hebat. Kita laki-laki sekalipun jadi presiden, jadi pejabat, jadi pengusaha tetap kalah di mata bini. Karena cikal bakal kita semua keluar masuknya dari rahim perempuan. Makanya empok, teteh, kalau punya bini punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Angkat rok pelan-pelan. Tinggal bilang aja kembali ke tempat asal. Kembali ke tempat asal. Putar pulanglah. Bukan saya ngomong guru, benar ayatnya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak kita. Ini namanya anak keluar dari perut emaknya. Empok yang hebat mah. Abang sehebat-hebatnya kita hidup cuma 3 bang. Dari lubang ke lubang doang habis. Dengerin dulu ngapa? Kita keluar dari lubang, kita rumah tangga bundar mandir masuk. Besok kita mati, kita dikuburin ke dalam. Habis. Makanya empok kalau ada masalah jangan lapor polisi. Rumah tangga KDRT lapor polisi. Rumah tangga KDRT lapor polisi. Emang polisi nggak punya masalah apa sama rumah tangganya? Nggak beda jauh. Ya Allah, ada jamaah curhat sama kiai. Tolongin saya kiai, bikinin air kiai. Kenapa? Istri saya udah kabur dari rumah 3 hari. Bagaimana kiai supaya pulang? Apa kata kiai? Berapa hari kaburnya? Udah 3 hari. Istri saya udah seminggu kabur. Artinya urusan suami, urusan rumah tangga siapa aja pasti ngalamin. Benar. Yang hebat belajar rumah tangga sama emak bapak kita. Lihat emak bapak kita, nggak diajarin dari dulu Bekasi nggak semewah seperti ini. Lihat emak kita, anaknya banyak. Orang tua 2 biji bisa ngurusin anak 10.
Anak 13, emak saya anaknya 13. Meninggal satu nggak nangis. Bapak juga nggak sedih. Kata emak masih banyak sisanya. Yang ada aja urusin, jangan yang kagak ditangisin. Kalau kurang ntar gue bikinin lagi. Orang tua kita royal-royal jarang punya anak satu, baru kita abang udah punya rekening, udah punya tabungan, udah punya aset, anak 2, 3. Emak kita nggak punya harta, nggak punya nomor rekening, nggak punya deposito, anaknya banyak. Hebat mana coba? Kita mau bikin anak aja pakai ngitung duit dulu, cukup nggak yang ini buat sekolah. Emak kita mau bikin aja terus. Tiap tahun netes lagi emak. Kagak pakai konsultasi sama El Tobing. Kagak pakai ngobrol sama dokter Boyko. Boyko berdua-duaan aja di kain sarung. Makanya orang tua dulu ngajarin anak laki-laki rajin-rajin pakai kain sarung. Apa katanya? Insya Allah kalau rajin pakai kain sarung, entar anaknya banyak. Lihat orang tua kita, kain sarung komplit. Mau mandi nggak ada anduk, pakai kain sarung bisa. Mau sholat nggak ada sejadah, gelar lagi kain sarung bisa. Benar. Kita nyari orang tua di dapur nggak ada, di depan nggak ada. Kita lihat di dalam kain sarung. Emang ada bapak di situ, biarin aja mengapa? Rajinin baik, jadi tuh. Baru kita sekarang abang, anak 1, anak 2, anak 3 udah pusing. Orang tua kita bikin anak sebanyak-banyaknya. Tiap tahun netes nggak bingung-bingung mah. Nurut aja, nggak ngomel bagaimana rumah belum direnovasi, enggak, bikin aja kalingan triplek juga jadi. Kita yang pakai main hotel, anak 2, 1, 2. Apa nggak resiko? Mati 1 tinggal 1, mati lagi 1. Habis bikin lagi, udah kering. Lekeran udah mampet gimana? Coba sama bapak kita terus tuh sampai subur, umur 70 aki-aki masih punya anak. Maaf, makanya abang orang capek hati, capek pikiran, capek tenaga, itu rata-rata letoy. Ya buat abang-abangku yang mikirin negara, mikirin masyarakat, pulang, pikirin juga bini, amanah. Apa orang kalau jadi pimpinan besok kayak Tetawewi ini, naik jabatannya, banyak rakyatnya, apa nggak pusing dia? Pusing, mendingan kita abang nggak mikirin rakyat, mikirin anak aja udah budek kita. Orang makin banyak urusan makin capek, makin banyak duitnya, makin banyak pengennya. Kita kan nggak jelas ini. Pengen apa aja pengen, tapi duitnya kagak. Ya, itu yang aman. Sama abang kita punya anak pinter semua, bingung. Coba dah. Punya anak pinter semua, yang kerja di luar negeri, S1, S2, ada yang di Singapura, ada yang di Jepang, ada yang di Hong Kong. Begitu emak sakit, nggak ada yang pulang. Sedih nggak kira-kira? Sedih, anak kita bikin capek-capek, kita ngeden sampai Masya Allah, jahitan semua. Udah sampai diobras kita sama dokter. Saking banyaknya jahitan, sampai bapak nitip, ini nanti gue lewat mana? Kata dokter, tenang pak, saya udah bikinin resleting. Apa nggak capek? Capek. Punya anak pinter semua, begitu sampai emak bapak meninggal nggak sempet datang. Kenapa? Saking kayanya di luar negeri, saking sibuknya ngurusin kerjaan, emak bapak meninggal nggak sempet pulang. Sedih nggak? Artinya punya anak jangan pinter semua, sisain biar ada yang bego 1. Sebab yang bego mah nggak kemana-mana. Bener Blak? Ya makanya emak bapak saya nggak perlu pergi jauh-jauh. Berarti saya bego. Nggak usah pakai ngomong, dari muka juga kelihatan. Ya berarti saya anak kebanggaan ya Pak Marjuki ya. Pak Marjuki main handphone mulu kayak ojek online. Ya Pak ya. Ya Pak. Usil banget. Gimana sebenarnya kata Ustadz kan katanya jangan pintar semua, kudu ada yang bego. Berarti kan saya nggak boleh kemana-mana. Saya kan bego. Sekarang Brak, kita turunan Jawara. Wah sekali pukul jeprot jatuh. Aja cepret kena orang. Tapi zamannya udah bukan main ginian, Brak. Bukan main kekerasan pukul. Sekarang apa-apa betak dikit, selfie lapor polisi, kena udah. Oh, Yang dilaporin duit, yang lapor juga bisa jadi duit. Bener. Udah nggak kena zamannya. Ayo naik jadi dewan. Ayo naik mau partai apapun, apalagi Golkar jelas partai besar dari dulu juga. Bener. Naik, ayo adik-adikku sayang. Jangan semuanya di luar. Kalau semuanya di luar teriak, hayo, di dalam nggak ada orang kita, apa? Kata orang tua, masuk ke DPR, masuk ke MPR, besok nggak usah teriak, tinggal main mata doang, ting ting. Karena di dalam orang kita semua. Coba kalau kita di luar mulut teriak-teriak, di dalam nggak ada saudara kita, sampai serak kita nggak ada yang nolongin.
rapetin barisan, jangan sampai curut nyeplos. Ini kita turu-turu dalam rangka ngerapetin barisan besok nganterin saudara kita, Bang Haji Iqbal. Biar dia kecil pinter, sarjana udah. Betawi sekarang, Bekasi sekarang pinter-pinter. Dulu mau nungguin bayaran sekolah jual bebek, nungguin bebek nelor. Bang, saya dulu bebek belum nelor saya tekan lu. Wah. Enggak ada jajanan asal bebeknya tekan talingan bambu aja saya tekan tuh bebek korpok. Saya kira telurnya keluar pekecot. Enak itu digoreng. Tai belah. Makanya saya bangga, saya bilang sama Bang Haji Iqbal, saya acungin 2 jempol. Pinter udah oke. Modal ada, bapak sehat, masih gagah Bang Haji Firman. Apalagi sekarang, ikutin kemauan anak. Kalau perlu jangan nanggung cuma di DPRD doang. Terus DPR RI, terus kalau Bu besok jadi menteri, jadi presiden. Amin. Kita kan hidup nggak tahu abang bakal jadi apa. Saya yang nggak tahu, ini bisa ceramah begini nggak tahu. Bukan karena saya pengen-pengen. Kalau saya hafal Yasin sampai sekarang nggak pernah ngapalin Yasin. Karena keseringan diajak tahlil sama bapak saya. Kalah sama emak. Bapak juga domain tahlil noh. Rumah gak ada beras. Ajak anak tuh, gak ada jajanan. Sampai hafal Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilul azizir rahim litunzira kama ma'unzira abahum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Bukannya nyombong, kalau keterusan kelamaan ntar abang tidur lah. Karena itu kok, kalau empok punya suami tidur terus, udah jangan pakai dibangunin, bacain Yasin, bangun sendiri. Itu salah satu khasiat baca Yasin. Minta duit nggak dikasih-kasih, minta duit nggak dikasih-kasih. Jangan minta duit sama suami, minta duit sama Allah. Di mana mintanya? Di kuping. Suami lagi tidur, mau belanja deketin. Ya Allah, mau belanja nih. Kalau dikasih 2, tempelin lagi. Ya Allah, ngerti ngapa? Belum bangun juga, bacain 3 kali. Kalau nggak lompat, bacain Yasin 3 kali. Ya Pak? Cari girang, cari girang. Jangan cari susah, susah udah turunan. Capek jadi orang susah, nggak ada yang demen sama kita. Wow. Kan saya pulang mondok. Saya di Banten abang. Tahu Bang Haji Firman juga masih ada turunan Banten. Teman saya nggak pakai tuh bagus. Kayak malu. Bapak kita bagus-bagus, kita yang nggak semua nggak sampai sekarang. Ayo dah, pegang dada masing-masing. Dosa apa yang belum pernah kita kerjain? Beda kita pakai peci putih, banget kentut dulu mah PA. Ayo ada PA-nya kita bang. Kalau beda bapak kita, zamannya cakep, makannya cakep, minumnya cakep. Zaman sekarang kita coba apa? Jangan kata yang haram, jangan kata yang subhat, yang miring-miring kagak jelas. Kalau yang malah kagak ada duit buat bayar kreditan motor, sekat. Kita tuh modelnya. Makanya istighfar kita harus lebih banyak daripada istighfar orang tua kita. Bapak kita cakep, kitanya yang nggak jelas cakep apa enggak sampai sekarang. Ya, tapi ada kekuatan doa. Bang Haji Firman bisa merantau kemana-mana sendirian, ada kekuatan doa sekalipun nggak ada orang tua. Di mana negeri, di mana kampung nggak didampingin, tapi ada kekuatan doa. Doa ruhul ibadah. Kalau kita masih percaya dengan kekuatan doa, insya Allah aman. Aman. Sekalipun yang doain pelawak, aminin aja. Nggak apa-apa, anjing aja ngikutin kiai masuk surga. Itu di Ashabul Kahfi, anjing ngikutin kiai masuk surga. Masa kita kalah sama anjing? Anjing masuk surga, kita di depan kita ada balok gua kembang tuh anjing. Gua dulu ngapa? Itu kira-kira begitu. Artinya ikutin apa yang diajarin orang tua kita, insya Allah barokah, aman. Ikutin bekas telapak kaki orang tua kita, insya Allah aman. Kalau hari ini kita punya rumah tangga kagak jelas, ikutin coba cara orang tua kita. Orang tua kita nggak banyak duitnya, tapi benar jadi pin. Waktunya ngaji, waktunya pakai jilbab tuh. Ya bu, kayak ibu tuh pakai jilbab, yang kuning, besok ada lagi yang merah, yang hijau. Ya, emang keliling sisa kampanye semua gimana? Yang cakep ya, cakep juga emang apa? Cakep bu. Makanya kalau punya suami galak, punya suami pelit, ingat tuh pesan saya terus di rumah praktekin ya. Kalau bapak, gua gambar, laki-laki mah po ngomong doang kayak kentut. Galak, sepinter-pinternya suami pasti ada begonya. Ayo coba, sore berantem, monyet. Tak malam jadi pengen tuh monyet dipakai juga. Pakai ngomong lagi ya, emang ada semonyet-monyetnya. Kelihatan ada laki-laki mah kok. Makanya kalau empok kalah sama laki, bukan kalah empok. Bukan tete, bukannya kalah berantem sama suami. Empoknya nggak siap. Saya ajarin kalau suami maju, empok jangan mundur, maju lagi. Begitu pasti suami mundur. Kalau suami gue tampar lo maju, buset, gue mau ditampar. Matiin gue sekalian, matiin.
Gua tahu gua mati lu mau nikah lagi. Nih, mati. Taruhan nih kalau nggak mundur coba. Ya, saya ajarin nih. Udah habis marah terus angkat rok pelan-pelan. Kembali ke tempat asalmu. Pulang dia mau kemana sih jauh-jauhnya dia pergi dia pasti pulang ya bang. Kecil dua paha habis. Ceramah udah malam bang makanya rada sedikit jorok. Udah malam. Terus ini terus. Belum ngantuk? Belum? Abang belum ngantuk? Makasih. Emang ini security semua apa gimana? Bener. Tahu aja. Habis apa? Gabus pucung miring mata ini rasanya. Gabus pucung, Iya. semur. Tadi tablak makan semur, kecap mah enak banget, sama ambil paling gede. Tadi pas saya isep bukannya daging, lengkuas tadi. Saya udah paling dokoh banget tadi Pak Firman. Mohon maaf Pak Firman, emang beneran, emang udah kelantih perut. Ya, mohon maaf Pak Firman ya, saya 2,5 ya, mohon maaf itu mah. Susah emang kalau gigi renggang. Apa aja mau dikenyot romanya. Ya, Abang Guru ini gigi wasiat. Bini saya nggak bisa tidur kalau belum ngisep gigi saya. Bisa begitu? Udah, makanya bini saya bukan sombong. Bini saya dia mah seminggu 2 kali ke dokter Pak Maduki, gimana? Bisa begitu? Iya, orang kalau nyium saya tempat gelap, dia merem, saya merem, dia nengok, gigi saya tancap, cok gue. Dan tawa bu, makanya kok mau punya bini mah kudu disayang. Makanya saya mah orang yang paling saya sayangi adalah istri saya, Ibu Hajah Mulyani SPDI Esos. Oh, itu gelar bini lo? Ini ketua yayasan dong. Mau dia melihat. Apa jadi kena musibah apa bagaimana dia dapat? Kan jodoh guru. Oh iya benar jodoh. Sama Maksudnya titelnya banyak itu sekolah berarti pendidikan. sekolah. Lu kan cuma ALM doang gelar lu. ALM apaan? Almarhum. Itu yang di Batu Nisan gue lihat ada ALM. Ya, tapi saya makan orang paling saya cintai istri saya. Saya bangga sama istri saya. Makanya setiap saya kemanapun istri saya selalu saya pegang. Ke mall tangannya saya gandeng. Toko emas tangannya saya gandeng. Saya Kalau saya lepas dia nyomot apa baik. Jadi saya pegangin. Ya, itu namanya solehah istri. Ini lampu muter-muter nyariin siapa sih lo? Alang teleng wae. cakep gitu buat ngobrol kodok mah itu. Ya balik lagi. Ini bukan ceramah abangku. Maaf kalau tukang ngomong pasti salahnya di omongan. Tukang nulis pasti salahnya di tulisan. Tukang nyuci masih bisa salah di cucian. Tolong diikhlasin aja. Kalau bisa ada gambarnya nggak bagus jangan diviralin. Terus saya urusan lagi. Gampang banget sekarang abang menjatuhin orang gampang banget. Makanya akhina abangku saudaraku kita tinggal jaga diri kita. Sekarang gampang banget menjatuhin orang gampang banget. Kita lagi ngobrol video bunyi besok viral. Belum nyampe di rumah udah viral. Kasus akhirnya benar. Sekarang abang otak udah nggak usah terlalu lama dipakai. Pinteran jari sama otak nggak pakai mikir ketik-ketik aja jadi udah nyampe dan kok Singapura kemana-mana ya gini doang dulu kan kita tangan kita nggak begini cuma begini doang pun ke belakang doang sekarang begini aja ngeri banget jangan kepancing kalau kata emak saya awas jangan kepancing termasuk besok kita kalau dikasih duit banyak 2 miliar bingung jangan buru-buru diterima takutnya begitu diterima ternyata dia mau nyari teman buat besok bareng-bareng di penjara. Ya, biarin udah makan ikan asin juga nggak apa-apa, benar. Orang miskin aman. Begitu ditanya malaikat dari mana uang kamu, kemana kamu belanjakan? Emak emang nggak punya duit, nyautnya pelan ya. Pak malaikat duit dari mana? Boro-boro kayak orang-orang 2 miliar, 5 miliar, 3 miliar. Emak emang nyautnya duit dari mana? Pagi ada duit 20.000 bikin sayur bening. Udah sebulan anak makan sayur bening. Sampai saking beningnya ditaruhin ikan cupang hidup. Udah kagak ada bumbunya, Bang. Yang penting anak pada makan. Ya maaf hampir ngalamin kita umurnya di atas 50. Maaf kalau saya bilang sekarang kita kaya belum tentu kemarin kita turunan orang kaya. Ada bapak mah kaya anak mah belangsak ama. Emak saya anaknya 13. Enggak pernah saya diajarin waterboom, waterpark, ayo berenang, ayo sayang, ayo kita berenang. Enggak. Bisa berenang nungguin ada kali banjir. Dilepas 7 pulang 3. Yang satu ada nyangkut, sana ada nyangkut sih. Bisa betul berenang. Saya nggak pernah diajarin jadi artis, enggak syuting sini, enggak pernah diteng-teng. Saya diteng-tengnya tahlil ngaji, dipondokin. Aman 3 keluaran Banten itu 3. Rajin ngaji jadi kiai, rajin ngewirid jadi ahli hikmah, jadi jawara juga. Rajin jape jadi dukun.
Saya ngajinya malas, ngejawarang gak ada nyalinya, jadi dukun takut gak manjur. Ya akhirnya begini aja, diundang ceramah ya ceramah. Tapi masih ada barokahnya dari orang-orang tua kita. Jadi kalau hari ini kita bilang kita dihargain orang, hari ini kita dihormati orang, bisa jadi yang diwarisin orang-orang tua kita kedua badi ini adalah kebaikan. Punya harta, diwarisin harta, kalau gak ada kebaikan, hilang tuh, habis tuh ambak-ambakan. Duitnya udah habis, tanahnya udah habis, nggak jelas sampai sekarang dia. Tapi ada orang yang nggak ditinggalin apa-apa, dia baik di rumah, baik berkeluarga, baik bertetangga, baik. Bernegara dia baik, bermasyarakat dia baik, berbangsa baik, bersuku baik. Ternyata Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan menuju surga. Termasuk kita pulang menghadap Allah, modalnya kebaikan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi kita bakal pulang menghadap Allah. Apa modal pulangnya? Amal soleh, rumah tangga baik, jadi istri baik. Nggak lihat mau satu mau dua, baik tetap baik. Disendiriin baik, diduain baik. Ada orang punya bini satu sengketa, ribut mulu, tapi tiap hari ribut, tapi mau bunting aja. Ribut mah ribut, hamil mah hamil. Rumah tangga ini kalau dipikir-pikir hidup lucu, teteh. Berantem mah berantem, tapi waktunya hamil. Padahal hidup simpel, lapar makan, ngantuk tidur. Ngapa gara-gara urusan rumah tangga gak enak makan, ngapa jadi susah tidur? Kan bego ya. Ini kita bang, makanya abang maaf nih abang, saya kasih tahu rata-rata yang mati duluan di dalam rumah tangga itu suami. Kita harus sadar bang, ini pelan-pelan kita lagi mau dibunuh sebetulnya mau bini. Biar paham, cari senang, cari girang. Walaupun hidup bukan untuk senang-senang, cari senang abang. Itu udah capek. Apa yang bikin kita cepat mati? Coba tanya bini. Ya bu, saya kasih tahu ibu, biarin punya suami di rumah terus nggak apa-apa kan? Asal banyak duit. Coba yang keras. Nggak apa-apa punya suami nggak ganteng, nggak apa-apa asal banyak. Nggak apa-apa punya suami di rumah terus asal ngasih. Nggak apa-apa suami mau pergi kerja 2-3 hari asal sebelum pergi ninggalin. Selesai. Kita kan bang yang udah ketahuan nggak punya duit tetap bini minta. Udah ketahuan kita lagi nggak ada usaha tetap bini minta. Udah ketahuan pagi sore siang malam kita lagi nggak lagi megang duit tetap bini minta. Itu bang yang bikin kita pada cepet mati. Biar sadar ngapa? Itu udah capek pikiran, capek hati, capek tenaga. Yang kita cari duit. Begitu kita dapat duit kita kasih siapa bang? Karena yang butuh duit adalah bini. Karena bini kita semuanya juga butuh. Tuh apa? Nah udah ngantuk nih, udah malam. Gue liat matanya udah berat bang. Terus udah ngantuk belum? Ngantuk dong biar cepet kelar. Nah ini kita lagi diajarin nih abang, siapa orang yang baik. Orang tua kita dulu ngajarin, kalau abang punya hajat, yang punya beras bawain beras, yang punya kayu bawain kayu, yang punya duit bawain duit, yang nggak punya apa-apa datang liatin abang lu mau hajatan. Tuh orang tua ngajarin. Saking cakepnya tuh orang tua ngajarin, padahal dia bukan orang kaya. Ini kadang-kadang tinggal datang doang gak mau. Tempat disiapin, son disiapin, makan disiapin, tinggal datang doang masih kagak mau. Tuh kita tuh orang sekarang. Dulu apa kata orang tua? No abang lu mau hajatan, yang punya beras bawain beras, yang punya duit bawain duit, yang punya kayu bawain kayu, yang punya air bawain air. Lihat abang lu kasihan mau hajatan, bantuin. Itu namanya berkah. Saya nggak punya apa-apaan, mak datang dari sore-sore bantuin abang lu biar dia lihat dia girang. Cakep nggak itu? Makanya orang tua kita dulu bang kalau belajar rumah tangga sama orang tua bang. Kenapa kita begini suka nyesal? Karena dulu pada saat air itu jatuh dari atas turunan kita bani yang soleh, turun nih air jatuh bening jernih, cuman kita nggak ngambil ember, nggak ngambil ciduk, nggak ngambil gayung. Air jatuh kita tinggal pergi. Jadi kalau hari ini kita masih hidup nggak jelas, bisa jadi bukan salah orang lain. Emang kitanya dari dulu badar kuping nggak dipakai. Makanya kalau besok kita punya anak nakal jangan tamparin itu anak abang. Pegang dada. Sebelum kita jadi orang tua pernah jadi anak. Waktu kita punya jadi anak kita punya orang tua. Pohon pisang ditebang 3 kali tetap keluar pohon pisang.
Nggak mungkin pohon pisang ditebang jadi pohon durian, nggak mungkin pohon pisang ditebang jadi pohon rambutan. Pohon pisang 3 kali ditebang tetap pohon. Artinya pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh. Apa itu soleh? Mayyaqumu bihuquqillah wa huquqi ibadi, melaksanakan perintah Allah dan juga mengikuti jejak-jejak hamba Allah. Hadis kurli, bersyukur kepada kata Allah, wali walidain, dan bersyukur kepada kedua orang tua. Hari ini kita lagi diajarin, kumpul bareng kita ingetin orang tua kita. Kita potongin sapi, Bang Haji Firman, yang punya duit, yang kagak punya duit bawa pisau. Udah 5 kali Idul Adha kerjaannya bawa pisau dong, orang-orang udah bawa sapi dia masih pisau. Emang bisanya pisau? Bawa pisau. Nggak punya sapi, biasa bawa pisau, mau bawa sapi, bisa jadi sapi orang ini. Yang beli kagak bisa ya nyolong. Ya. Makanya ini yang disebut al-jamaatul rahmatun, mudah-mudahan silsilah dari kedua bani ini, Bani Tanjung bin Siran, Bani Mulah bin Kiran, mudah-mudahan kita kumpul bareng dengan orang-orang tua kita di surganya nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Ikutin apa yang diajarin orang-orang tua kita. Jangan nakal, jangan maling, jangan nyolong, jangan ini, jangan kata orang tua apa? Yang dilarang sama negara jangan dikerjain, yang dilarang sama agama jangan dikerjain, yang dilarang sama orang tua jangan dikerjain. Aman. Apa yang dilarang sama negara? Narkoba. Orang tua nggak demen, agama ngelarang, negara juga hukumnya lebih besar. Yang dilarang sama orang tua jangan dikerjain, yang dilarang jangan dikerjain. Ini ntar kebagian barokahnya. Saya juga dari dulu sampai sekarang emang apa? Ngaji emang nggak pinter-pinter amat abang. Cuman kalau orang tua ngomong itu berasa sekarang, ya Allah bener apa kata bapak gua dulu. Berasa sekarang. Orang tua kalau dia ngomel kita nggak ngeliatin mukanya marah. Kalau gua ngomong liatin. Sekarang bang kita punya anak, kita mau ngomong, anak mau main HP aja. Emang. Makanya bisa jadi bagusan orang-orang tua kita ngedidik kita ketimbang kita ngedidik anak-anak kita. Zaman makin hebat luar biasa sekarang. Apa aja udah kelihatan. Maling sekarang dihukum sekarang. Bapaknya nakal, kena anaknya. Anaknya bangor mukulin orang, bapaknya kena. Apa enggak berat jadi pimpinan, jadi pejabat? Berat abang, dunia aja udah kelihatan apalagi akhiratnya. Jangan bangga. Saya terang-terangan sama Bang Haji Iqbal, supaya apa? Lurus. Kebangetan belok-belok, mentoknya nggak enak, benjolnya gede banget. Ya, yang mau diajarin orang tua lurus aja, lihat orang tua kita rapi kerjanya, urusannya rapi, cakep, ikutin, selesai udah. Jangan orang tua ke kanan, kita ke kiri, orang tua ke kiri, kita ke kanan. Udah kagak apa-apa semua enggak. Sampai sekarang ujung-ujungnya saya pulang syuting. Kenapa saya syuting? Karena emang nggak punya duit. Makanya saya bilang jadi orang miskin pegel banget, nggak ada yang demen sama kita. Iya, kadang-kadang kita nempel di rumah orang tua gitu. Sana-sana, minggir-minggir, ada tamu, malu. Usir ya. Sedih banget. Hilang amat dulu. Gue lagi sedih ceritain zaman dulu. Oh iya. Beda no, sama Ustaz Nawawi mah. Temu bini orang kaya. Enak deh gua kata kali gua doang susah, sampai mertua juga susah. Udah guru, jangan begitu, udah guru, udah ngapa malu Pak Firman, malu guru, kalau minum malu, kan apa dekat Pak Firman, dekat Bapak Basuki nggak enak, malu minum. Aduh, ada karung apa? Masukin apa dia ini? Malu bukan apa-apa kita, orang ya lagi yang ini kaya ya. Nah, Saya pengen banget kaya guru. saya makanya balik lagi saya bangga kita terusin. Bukan saatnya lagi kita lihat tanah. Hampir nyaris sudah habis tanah orang tua kita. Nyunatin jual tanah, ngawinin jual tanah, pergi haji jual tanah, anak mau sekolah dikuliahin, bela-belain jual tanah. Akhiran sekarang meteran dong di tembok udah nempel. Tanah habis pada dijualin. Itu udah cakep. Jual tanah bikin kontrakan. 10 pintu, 20 pintu, cakep tuh kontrakan berjejer. Penyakitnya begitu lagi, mau nyunatin jual 2 pintu. Ngawinin jual 3 pintu. Dapatnya lagi PA nongkrong lu jual 4 pintu. Akhirnya tuh kontrakan tinggal jendela doang. Siapa orang mau ngontrak ke pintunya? Pintunya habis pada dijual. Nah, makanya saya bangga sama Bang Ustaz Nawawi, sama Akhina, Bang Iqbal, sama Akhina Al-Kiram senior kita Bang Haji Marjuki. Bangga saya mah girang saya mah. Girang saya mah, benar. Apalagi bisa ngumpulin begini cakep banget. Orang lain kita bantuin, masa keluarga kita kagak. Saya bilang sama Bang Haji Iqbal, kalau buat saudara jangan nonton pakai baju, pakai seragam, mau merah, mau kuning, mau hijau, mau biru, mau hitam, mau belang-belang, bodo amat. Telanjang saya mau belain saudara.
Saking girangnya, karena orang-orang kita nggak berani abang, nggak semuanya nih. Makanya kenapa sampai 3 tempat? Apa? Desa Bogor. Bukan, Bogor bang ini. Kecamatannya Muara Gembong, Jaya, Babelan. 3 tuh. Udah turut-turut kita juga beres. Iya beres turut-turut kita juga. Senior kita Bang Haji Marjuki tinggal ambil doang ilmunya. Kan masih pada hasil akhirnya kan gitu. Terus yang muda jadi tua, yang tua lewat. Kan gitu. Yang udah lewat kan kita ganti-gantinya itu. Emang saya ceramah baru lah, sebelum saya kan banyak banget, cuman kalau pelawak nggak banyak. Makanya itu yang bikin saya jadi laku. Karena nggak ada saingan. Diundang saya terus gitu maksudnya. Permintaan jadi banyak kan karena pelawak-pelawak lain nggak ngikut. Harto nggak ngikut, Eko nggak ngikut ya kan. Nah, bagian ceramah saya begini. Kenapa makin mahal? Ya karena permintaan makin banyak. Itu aja dulu. Cablak aja sekolahnya kagak, akalnya banyak banget. Lah gue mah perak belum dapat duit ini. Bang Haji Marjuki nggak bagi, Bang Haji Firman juga Roman nggak nambahin. Ya emang udah bagiannya begitu, emang rezekinya dia. Tak saya begitu ke Pak Haji Marjuki kan konyol. Bang Haji, ya harusnya kan ya nggak perlu minta. Kalau dipaham kan kita ambil juga. Ada akal lagi baik, akal lagi. Bang Haji, maafin. Mohon maaf Haji, wakilin sama saya aja. Iya udah buat lu semua nggak apa-apa. Kamu udah duluan. Tahu lu memang itu doang kan, lu malah lemerannya aja. Gua kan emang udah di depan gedean dikit. Dah, empokku, kakakku, yuk sebelum bubar. Nah, pada mau bangun Romano pada kesemutan kali. Ya, kita baca Fatihah dulu ya biar semuanya nih adik kita, orang tua kita, teman-teman kita, saudara kita yang pada mau naik, Allah berikan kemudahan semudah-mudahnya. Amin. Abang Haji kita, Bang Haji Firman juga mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, usahanya lancar terus, amin. Akhinal kiram, bos kita, senior kita Bang Haji Marjuki, mudah-mudahan apapun setiap langkahnya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang hadir di sini dapat pahala dari orang tua kita, juga pahala silaturahmi, panjang umur, banyak rezeki, ngurangin dosa-dosa kita. Astagfirullahalazim. Bu, bareng biar enak bareng-bareng. Ahabul kalamillahi ta'ala arbaun, ucapan yang Allah suka cuma 4, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang belum berangkat umroh mudah-mudahan cepat berangkat umroh, amin. Yang pengen berangkat haji mudah-mudahan besok dapat proyek, duitnya banyak, berangkat haji, amin. Yang udah setor haji mudah-mudahan lebih cepat berangkat hajinya, amin. Astagfirullahaladzim min kulli zambil kabir. Dosa kita udah gak ada yang kecil abang, dosa kita udah gede-gede. Kemarin kita kecil, sekarang udah gede. Dosa juga begitu. Dosa-dosa yang kita anggap kecil sekarang udah pada gede. Enggak ada dosa kecil kalau terus-terusan. La saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil kalau terus-terusan. Enggak ada dosa gede kalau kita hajar dengan istighfar habis-habisan. Malam hari ini mudah-mudahan kita dapat barokah. Kita hormatin orang tua kita. Kita hargai orang-orang tua kita. Insya Allah besok juga kita bakal dihargai dan dihormati anak-anak, cucu, cicit-cicit kita. Astagfirullahalazim liridaillahi ta'ala. Ya Allah ridha wa bisyafaati Rasulillah wa biqabuli du'a abina wa ummina wa ustadzina wa ila man ajazani wa syekhi masyayikhihi wa ila allahi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi la magharibiha fi barriha wa bahriha wa ila hadrati khususan Bani Tanjung bin Siran, ila hadrati Bani Mulah bin Kiran wa ahli silsilatihim wa bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Langsung tutup Bang Haji Firman. Ya. Apa? Nawawi antum tutup doa dah. Antum dah, kan antum ceramah enggak? Ana aja. Pinter banget dia tahu emang ana doang yang dibayar. Paham aja dia. Doain beliau sahabat saya, kawan saya. Makanya saya bangga dengar cerita beliau, termasuk anak buahnya Pak Haji Marjuki. Besok bisa iring-iringan jalan bareng, kita tungguin biar besok dia jadi wakil-wakil kita di sana. Amin ya rabbal. Stop. Maafin. Kurang lebihnya mohon maaf. Bang Haji Marjuki maaf kalau salah-salah kata. Bang Haji Firman maafin, gak ada tujuan lain. Semata-mata pengen biar kita nyari girang. Bang Haji, ya guru saya dan Nawawi makasih. Ya calon dewan yang pasti menang juga terima kasih. Bang Haji Iqbal juga MC makasih.
Bang Cablak, makasih ya. Ya, sama-sama. Makasih, Terima kasih, saya Kak udah Yuda. didampingin, itu saja barangkali dari saya. Mudah-mudahan sekali lagi apapun yang kita niatkan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan kita untuk dunia dan juga kebaikan kita untuk akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.